Oke, kita mulai pembahasan geografi yang ketiga. Kita langsung saja mulai. Untuk nomor 1, kita lihat soalnya ya. Nomor 1, wilayah pasang surut air laut itu disebut zona apa? Nah, ini sempat saya pernah sampaikan kepada kalian reviewnya tentang hidrosfer ya, tentang perairan laut. Kalau ditanya pasang surut air laut gitu, maka jawaban kita itu adalah zona litoral. Ya, oke. Jadi zona litoral ini menggambarkan tentang bagaimana proses wilayah atau wilayah zona pasang surut air laut itu ada di litoral. Kalau neritik itu apa? Neritik itu zona di mana kita bisa menjumpai banyak ikan. Karena di zona ini matahari sudah bisa masih bisa tembus begitu ya, sehingga masih kita banyak jumpai biota-biota laut yang berkembang biak di zona neritik. Nah, sedangkan batial ini adalah zona yang kedalamannya dia 2000 sampai 4000 meter, di mana yang melintasi ya ikan-ikan yang cukup besar, ikan-ikan yang bisa menyimpan oksigen gitu ya. Nah, sedangkan abisal ini adalah disebut zona gelap gitu ya. Oke, itulah 4 zona yang terkait dengan perairan laut berdasarkan kedalamannya. Ya, oke. Sekarang kita lanjut nomor 2 nih. La Nina di Indonesia itu dapat mengakibatkan peristiwa banjir dan longsor. Faktor penyebabnya adalah titik-titik. Oke. La Nina ini adalah suatu fenomena yang ditandai dengan musim penghujan. Nah, di Indonesia itu musim penghujan tentunya sangat dipengaruhi oleh adanya pergerakan angin gitu ya yang berasal dari Asia ya menuju kepada Australia. Nah, proses ketika angin bergerak masuk ke Indonesia dari Asia itu membawa uap-uap air. Nah, ketika membawa uap-uap air, gitu ya, karena dingin di sana, lalu kemudian masuk ke wilayah kita yang berada di Katulistiwa dan itu sangat dan itu tropis atau panas, maka mengakibatkan kemudian adalah naiknya suhu permukaan laut, gitu ya. Nah, jadi menjadi panas, maka di situ mendorong terjadi evaporasi akhirnya. Nah, ketika evaporasi terjadi, ya, lalu kemudian terjadi kondensasi, maka disitulah kemudian memunculkan hujan. Nah, hujan di kita itu termasuk hujan yang cukup tinggi intensitasnya. Nah, oleh karenanya resiko dari musim hujan yang tinggi tadi, maka dampaknya adalah banjir dan longsor. Longsor ini biasanya terjadi di wilayah-wilayah yang lebih daratannya lebih tinggi begitu ya. Oleh karenanya faktor penyebabnya itu adalah ini, naiknya suhu permukaan laut yang ini kemudian ya mendorong terjadinya yang namanya gitu ya evaporasi. Dan evaporasi ketika sudah terjadi secara maksimal, lalu terjadi kondensasi, dan kondensasinya sudah juga mengalami satu kondisi yang maksimal juga, maka terjadilah turun hujan. Ya, makanya kenapa La Nina itu adalah ditandai dengan Indonesia memasuki wilayah atau memasuki musim penghujan. Gitu ya. Oke, nomor 3 kita lihat. Dengan memperhatikan kedudukan Indonesia yang terletak antara benua Asia dan Australia, maka laut-laut di Indonesia termasuk laut apa nih? Ini juga pernah kita bahas ya di dalam review kita tentang hidrosfer. Nah, Indonesia itu kan 70% wilayahnya adalah laut. Dan laut di kita itu rata-rata dia posisinya adalah laut pertengahan. Karena memang posisinya di tengah-tengah di antara pulau-pulau yang ada di Indonesia. Ya, jadi itulah jawaban mengapa dikatakan laut-laut Indonesia yang jumlahnya banyak tadi itu kategorinya adalah laut pertengahan.
Ya, ini pernah kita bahas sebelumnya ya. Oke, nomor 4 kita lanjut. Di Nusa Tenggara Timur dengan suhu udara yang tinggi dan curah hujan yang rendah itu mengakibatkan timbulnya panorama titik-titik. Oke, ini konsep yang harus kamu ingat itu adalah tentang biosfer, di mana materi tentang biosfer salah satunya adalah membahas tentang flora dan fauna. Ya, nah flora di Indonesia secara garis besar dikaitkan juga dengan musim yang ada di Indonesia dan iklim di Indonesia, maka terbagilah menjadi hutan tropis, ya hutan hujan tropis, kemudian hutan musim, lalu hutan sabana. Di mana hutan hujan tropis itu kita jumpai di Indonesia bagian barat, terutamanya di Sumatera, di sebagian Jawa Barat, ya Jawa Barat terutama itu adalah hutan hujan tropis, di mana ciri khasnya memiliki curah hujan yang tinggi. Lalu bergeser menuju ke tengah, itu kita akan menemukan hutan musim, yaitu satu hutan yang sangat ditentukan oleh musim. Artinya ketika musim penghujan, maka hutan tersebut akan sangat lebat gitu ya, menghijau gitu. Sedangkan ketika musim kemarau, hutan musim ini akan menggugurkan daunnya. Maka contoh paling mudah untuk melihat hutan musim itu adalah hutan jati. Ya, ini ada di sekitar Jogja bagian selatan, ya. Beberapa wilayah di Jawa Tengah, ya, kita jumpai ada hutan musim. Nah, yang ketiga itu sabana. Sabana itu padang rumput. Padang rumput yang masih kita jumpai ada beberapa pohon-pohon besar, gitu ya. Oleh karenanya sabana ini banyak dimanfaatkan untuk peternakan. Nah, wilayahnya mana saja? Ini wilayah Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Madura, ya, Jawa Timur bagian timur sekali itu termasuk hutan sabana. Nah, oleh karenanya dikatakan di sini, berarti Nusa Tenggara Timur itu termasuk timbul panorama apa? Ya sabana, gitu ya, karena sabana ini berupa padang rumput, gitu ya. Oke, lanjut kita nomor 5. Selama periode 1975 sampai 1995, pelaksanaan program KB di Indonesia, terutama Jawa dan Bali, itu berhasil dengan baik. Keberhasilan tersebut berdampak terhadap apa? Ini konteksnya kalau kita lihat dari periode 75 sampai dengan 1995, ini berarti di masa Orde Baru. Salah satu keberhasilan Orde Baru selain bisa bersuasembada pangan dalam konteks demografi, ya, itu adalah mampu menurunkan angka kelahiran, yaitu melalui program keluarga berencana. Nah, keberhasilan KB itu nantinya akan berdampak pada banyak hal. Salah satunya, gitu ya, itu adalah ini, perubahan komposisi penduduk menurut jenis kelamin. Karena nanti terjadi satu perubahan. Mengapa? Karena salah satu program dari KB itu adalah ada satu himbauan atau anjuran bahwa yang pertama 2 anak cukup, ya artinya Indonesia penduduknya diharapkan hanya memiliki 2 anak saja dengan harapan agar kualitas anak menjadi lebih baik, ya ekonomi keluarga juga menjadi lebih kuat, ya karena biaya untuk hidup, tanggungan hidupnya tuh menjadi lebih lebih mudah teratasi gitu ya, angka ketergantungannya juga menjadi rendah. Kemudian yang ketiga itu program KB juga mencanangkan anak laki-laki dan perempuan sama saja. Nah, ini tentunya yang ditargetkan adalah budaya. Karena ada budaya kita itu bahwa terkadang satu keluarga Indonesia itu masih punya satu gambaran, misalnya mereka wajib punya anak laki-laki, mereka harus punya anak perempuan sesuai dengan budaya mereka masing-masing. Nah, itu kan bisa berdampak kepada gitu ya, tidak seimbangnya jumlah proporsi dari atau jumlah dari penduduk laki-laki dan perempuan. Nah, dengan program KB yang memang salah satu slogannya adalah anak laki-laki dan anak perempuan itu sama, gitu, tidak ada spesialisasi, tidak ada keistimewaan,
dua-duanya istimewa begitu, maka itu juga kemudian berdampak kepada jumlah dari komposisi penduduk menurut jenis kelamin. Ya, oke, jadi cenderung seimbang gitu. Oke, selanjutnya kita lihat nomor 6. Pengaruh pergerakan interaksi kota bukan ditimbulkan oleh faktor apa? Nah, ini pertanyaannya di nomor 6 itu penekanan ada kata bukan. Nah, berarti kalau demikian kita amati di sini, kalau penduduk jelas iya. Karena namanya migrasi atau perpindahan kan tentunya akan berpengaruh pada penduduk yang padat dan tidak padat. Barang industri ini juga menjadi faktor, kemudian terjadi suatu pergerakan. Informasi juga iya. Yang tidak tuh ini modal asing. Yang modal asing tidak termasuk di dalam faktor yang mempengaruhi pergerakan interaksi kota. Gitu ya. Oke, sekarang kita lihat berikutnya nomor 7 nih. Fenomena konvergensi udara di atmosfer sekitar ekuador menyebabkan kenaikan suhu udara yang berdampak pada peningkatan curah hujan setempat. Oke, ini benar. Kenapa? Karena fenomena konvergensi itu artinya kita melihat bagaimana suatu wilayah mengalami satu perubahan suhu. Dan nanti akhirnya berdampak kepada tinggi rendahnya curah hujan di suatu wilayah. Ya, sebab daerah konvergensi antar tropis atau DKAT itu bergerak secara dinamis mengikuti gerakan bumi mengelilingi matahari. Tidak, ini salah. Karena yang namanya daerah konvergensi tadi ya itu bergerak tidak mengikuti. Nah, ya jadi di sini kan ada kata mengikuti gerakan bumi mengelilingi matahari. Ini enggak ada kaitannya. Gitu ya, kalau mengikuti gerakan bumi mengelilingi matahari, nanti kaitannya dia justru misalnya adalah dengan siang dan malam, gitu ya. Kemudian pasang surut air laut dan sebagainya. Gitu. Tapi tidak termasuk di dalam faktor yang mengakibatkan daerah konvergensi antar tropis. Gitu. Jadi benar dan salah, maka jawab kita adalah yang C. Ya, oke. Baik, selanjutnya kita lihat nomor 8. Industri kreatif gitu ya, berbasis kerajinan tangan di suatu kabupaten atau kota itu selalu berada di lokasi yang dekat dengan pusat kegiatan ekonomi atau CBD. Iyalah benar. Ya, karena pusat itu tentunya akan memudahkan terjadi suatu proses pemasaran produk. Gitu ya. Nah, eksistensi atau keberadaan industri kreatif itu terkait dengan pemasaran produk. Iya, ini benar. Nah, itu ya. Apakah ada hubungan sebab akibat? Ada. Nah, jawab kita adalah yang A. Oke ya. Next-nya. Nomor 9. Perubahan pola keruangan perkotaan di Indonesia itu dipengaruhi oleh banyaknya sarana hiburan di kota. Oke, perubahan pola keruangan kota salah satunya dipengaruhi oleh banyaknya. Ya, karena definisi atau ciri karakteristik dari bedanya kota dengan desa salah satunya adalah di kota itu banyak fasilitas. Salah satu fasilitas adalah hiburan. Karena hiburan itu selain juga bisa untuk meningkatkan perekonomian, ya misalnya bisa menyerap tenaga kerja, gitu ya, kemudian juga bisa menjadi satu tujuan rekreasi, gitu ya. Nah, itu juga menjadi salah satu pembeda wilayah kota dan desa. Sebab di kota di Indonesia terjadi tingkat urbanisasi yang besar yang diikuti oleh pembangunan. Iya, ini juga benar. Cuma dia tidak ada hubungan sebab akibat. Karena yang bagian pernyataan menjelaskan terkait dengan pola keruangan, yang ini bicara tentang bagaimana urbanisasi di sebuah perkotaan sebagai dampak dari suatu pembangunan. Gitu ya. Makanya nomor 9 itu benar-benar, tetapi karena tidak ada hubungan sebab akibat, maka jawab kita adalah yang B. Gitu ya. Oke. Next-nya kita lihat nomor 10. Penghijauan atau reboisasi itu merupakan metode pengawetan tanah secara vegetatif. Oke, berarti kita mengingat terkait dengan
bagaimana upaya pencegahan erosi tanah. Itu ada 2 metode yang dilakukan, ada vegetatif, ada yang namanya mekanik. Nah, reboisasi itu kaitannya dengan vegetatif, makanya ini benar. Sebab reboisasi itu diterapkan paling efektif di medan datar. Betul atau salah? Bahwa kemudian dikatakan reboisasi itu kan penghijauannya. Nah, penghijauan itu justru paling efektif kalau dilakukan di wilayah yang datarannya tinggi, yang punya potensi terjadi longsor. Kalau datar tuh kan enggak. Nah, makanya yang alasannya menjadi kurang tepat. Jadi dia salah. Maka benar dan salah jawab kita adalah C. Itu dia. Ya. Oke. Baik, nextnya kita lihat nomor 11. Sifat dasar iklim Indonesia adalah titik-titik. Suhu rata-rata tahunannya tinggi, betul nggak? Betul. Ya. Kemudian kadar kelembapan udaranya cukup tinggi. Ya, karena curah hujan tinggi mau tidak mau, ya kelembapannya juga tinggi nih. Angin yang bertiup adalah angin musim. Iya, karena kita tuh makanya kenapa ada angin muson barat, muson timur yang nanti berefek kepada musim hujan dan musim kemarau. Curah hujannya semakin ke timur semakin kurang. Iya, benar. Maka ini benar semua, jawab kita adalah yang E. Ya. Oke. Nextnya kita lihat nomor 12 berikutnya. Permasalahan sosial yang timbul akibat tingginya kepadatan penduduk di kota adalah titik-titik. Masalahnya kalau di kota penduduknya banyak, pasti tinggi dong tingkat kejahatannya. Ya. Lalu pelayanan kesehatan jadi buruk. Betul, karena penduduknya melampaui batas dari kemampuan suatu wilayah. Kemiskinan bisa semakin meluas, ini ditandai dengan banyaknya slum area. Lalu penurunan kesempatan belajar ini juga bisa terjadi karena menurunnya tingkat kesejahteraan yang nanti berefek kepada pendidikan. Ya, oke. Jadi jawabannya adalah yang E. Maka untuk nomor 12 itu betul semua. Ya, oke. Nextnya kita lihat nomor 13. Faktor pendorong menurunnya proporsi penduduk yang tinggal di pedesaan Indonesia adalah titik-titik. Di sini yang ditekankan adalah faktor pendorong menurunnya ya jumlah penduduk yang tinggal di desa. Nah, berarti kalau kita lihat kenapa sih orang desa itu menjadi lebih sedikit jumlah orangnya karena rata-rata orang desa kan pergi ke kota. Nah, kenapa pergi ke kota? Karena di kota itu berkembang sektor industri. Makanya kenapa mereka akhirnya bergerak ke kota. Kemudian keterbatasan daya dukung pertanian. Iya, karena lahan pertanian umumnya dikelola dengan cara tradisional. Sehingga hasil yang diproduksi menjadi tidak maksimal. Perubahan penggunaan lahan di desa. Iya, kadang di sini terjadi alih fungsi lahan di desa. Ya, banyak lahan desa itu berubah menjadi pemukiman atau industri dan sebagainya, pabrik-pabrik misalnya dan sebagainya. Lalu keterbatasan lapangan kerja, ya ini juga menjadi alasan mengapa kemudian orang desa pergi ke kota. Sehingga efek dari orang desa pergi ke kota, menurunlah jumlah penduduk di desa. Umumnya orang-orang desa kemudian yang tinggal di sana itu adalah mereka anak-anak atau mereka yang sudah lansia atau lanjut usia. Ya, sedangkan usia produktif itu rata-rata mereka pergi ke kota. Baik nggak kalau kondisi seperti ini? Sebetulnya tidak baik bagi desa. Karena pertanyaannya siapa yang membangun desa kemudian? Karena orang-orang yang harusnya membangun desa tidak berada di desa, justru malah berada di kota. Gitu ya. Oke, 14 kita lihat. Kota yang berkembang dari kegiatan perkebunan adalah titik-titik. Nah, kalau kita bicara tentang wilayah kota yang dia berkembangnya karena adanya sumber daya terkait dengan perkebunan, ya itu adalah ini nih, yes, Medan. Nah, karena Medan itu ada salah satu perkebunannya tembakau, lalu kemudian buah-buahan juga, ya. Lalu Sukabumi itu teh, ya. Nah, jadi 2 dan 4 itu jawaban kita yang C. Kalau Padang dan Muntok tuh apa? Itu dia kota yang berkembang karena barang tambang.
ya, kayak Padang itu ada di Ombilin, Sumatera Barat, ya, batu bara, nah, Muntok itu minyak bumi, gitu ya. Sedangkan pertanyaan nomor 14 itu kaitannya dengan kegiatan perkebunan. Oke, yang berikutnya nomor 15 kita lihat di sini. Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya produksi pertanian di negara berkembang yaitu titik-titik. Yang menjadikan produksi pertanian di negara berkembang itu rendah adalah pengelolaannya. Karena pertanian di negara berkembang itu kan teknologinya masih tradisional. Makanya pengelolaan atau hasilnya kemudian belum maksimal. Nah, jadi inilah yang paling tepat nih, nomor 2. Lalu nomor 4, produksi pertanian masih bersifat subsisten. Ya, subsisten itu yang masih untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka, gitu ya. Nah, sedangkan nomor 1 dan 3 itu tidak ada kaitan dengan faktor ya, penyebab rendahnya produksi pertanian di negara berkembang. Itu dia, ya. Jadi untuk nomor 15 karena 2 dan 4 yang benar, maka jawaban kita adalah yang C. Oke, demikianlah pembahasan untuk geografi yang ketiga untuk kali ini. Nah, kita nanti akan bertemu kembali untuk pembahasan geografi yang keempat. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Ya.